Deret hitung. Yang pertama, penerapan rumus deret hitung pada target produksi batubara di PT Bukit Asam. Dan yang kedua, menganalisimasi target produksi batubara pada tahun 2019 dan membandingkan dengan realisasinya. Rumus deret hitung, di mana SN yaitu suku ke N, A yaitu suku pertama atau S1, N itu indeks suku, B pembeda. Di slide selanjutnya yaitu ada step pertama yaitu mencari sumber data, kedua mengumpulkan data, ketiga membuat contoh kasus, keempat perhitungan contoh kasus, dan yang kelima yaitu pembahasan contoh kasus. Diketahui A sama dengan 18.177.620 ton, B 1.816.476 ton, N sama dengan 6, N1 sama dengan 2014, N2 sama dengan 2015, N3 sama dengan 2016, N4 sama dengan 2017, N5 sama dengan 2018, N6 sama dengan 2019. Ditanyakan jumlah target produksi PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2019. Sn sama dengan A ditambah N-1 dikali B. 18.177.620 ditambah 6-1 dikali 1.816.476 sama dengan 18.177.620 ditambah 5 dikali 1.816.476 sama dengan 18.177.620 ditambah 9.082.380. Jadi hasilnya 27,26 juta ton. Penyebab perhitungan dan realisasi berbeda. Yang pertama itu kenaikan target produksi tiap tahunnya fluktuatif. Yang kedua itu dalam kurun waktu 2014 sampai 2018 terdapat 3 tahun, 2015, 2016, dan 2018. Target produksi berbeda di bawah rata-rata kenaikan produksi selama 5 tahun. Dan pada 2015 terdapat kebijakan dari beberapa negara Eropa dan Cina untuk mengurangi pemakaian batubara yang merupakan tujuan ekspor dari PT Bukit Asam. Dan 2018 itu terdapat perang dagang antara Amerika dan Cina yang mempengaruhi produksi di Cina yang merupakan tujuan ekspor dari PT Bukit Asam. Di slide selanjutnya yaitu ada model pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu menerapkan rumus deret hitung pada pertumbuhan penduduk di Kota Karawang. Dan yang kedua itu mengestimasi pertumbuhan penduduk Kota Karawang pada tahun 2019 dan membandingkan dengan realisasinya. Di sini ada model pertumbuhan penduduk seperti rumusnya yaitu di mana P1 jumlah pada tahun pertama, yang kedua itu ada PP jumlah pada tahun ke-1, yang selanjutnya ada T prestasi pertumbuhan pertahunan, yaitu yang terakhir ada R yang artinya 1
ditambah R. Di slide selanjutnya yaitu ada step pertama, yaitu mencari sumber data, kedua mengumpulkan data, ketiga membuat contoh kasus, keempat perhitungan contoh kasus, dan yang kelima yaitu pembahasan contoh kasus. Diketahui P1 sama dengan 2.127.791 jiwa, R-nya sama dengan 0,0117, T-nya sama dengan 9 tahun. Ditanyakan, hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2018. Jawabannya dengan rumus PT sama dengan P1 dikali R pangkat T-1. P1 dikali 1 min R pangkat T-1. 2.127.791 dikali 1 ditambah 0,0117 pangkat 9 min 1. 2.127.791 dikali 1,0117 pangkat 9. 2.127.791 dikali 1,097539343988 sama dengan 2.331.301,549688 jiwa. Realisasinya 2.336.009 jiwa. Penyebab perhitungan dan realisasi berbeda. 1. Adanya urbanisasi penduduk yang tidak terkendali di Karawang. 2016 tercatat 30.000 pendatang, 2017 tercatat 1.000 pendatang, 2018 tercatat 11.600 pendatang. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. 1. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. 2. Deret menurut jumlah sukunya dibagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak berhingga. 3. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. 4. Deret dapat diterapkan dalam penerapan ekonomi, meliputi model perkembangan usaha, model bunga majemuk, modal pertumbuhan majemuk. Saran. 1. Kami menyarankan agar para pembaca lebih mudah dalam memahami materi deret hitung yang telah kami susun, dan belajar dengan membaca adalah salah satu sarana memperoleh ilmu, karena ilmu adalah jalan memperoleh kekayaan. 2. Semoga dengan penjelasan dari kelompok kami yang singkat dan bermanfaat untuk menunjang pembelajaran mengenai materi deret hitung.